kasih buat pesanak sekalian yang masih setia menonton tayangan Cubadak Kantang. Pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna demokrasi di Minangkabau. Ada 2 bagian, bisa dicek di tayangan sebelumnya. Untuk kali ini saya ingin membahas sebuah falsafah dasar yang sering kita dengar kalau orang berbicara tentang Minangkabau, yaitu alam takambang jadi guru. Secara spesifik saya ingin membahas tentang perbedaan antara alam takambang jadi guru dan alam jadi guru. Orang Minangkabau tentu sangat familiar dengan falsafah alam takambang jadi guru. Namun begitu, bagi pemirsa yang bukan berasal dari Minangkabau, saya kiranya perlu memberi penjelasan awal mengenai falsafah ini, terutama dari aspek bahasa. Alam takambang jadi guru bila diterjemahkan ke bahasa Indonesia biasanya akan dituliskan menjadi alam terkembang jadi guru. A. Nafis, sastrawan dan budayawan dari Minangkabau itu menggunakan istilah yang sudah dialihkan ke bahasa Indonesia itu sebagai judul bukunya. Buku itu merupakan salah satu buku berbahasa Indonesia yang cukup penting dalam menjelaskan konsep-konsep dasar dalam kebudayaan Minangkabau. Nah, kembali ke ungkapan alam takambang jadi guru tadi, kata yang berubah dari ungkapan berbahasa Minang itu adalah kata takambang yang diterjemahkan menjadi terkembang. Ini bisa saja terjemahan yang paling mungkin, tapi ada sedikit makna tertentu dalam kata asalnya, yaitu dalam bahasa Minang, yang penting dijelaskan. Dalam bahasa Minangkabau, selain kata takambang, juga ada takambangan. Bila kata takambang berarti sudah dikembangkan dengan suatu kesengajaan atau kesadaran penuh, maka dari kata takambangan ada makna antara tidak sengaja dan tidak disadari sepenuhnya. Ini serupa dengan kata talata dan talataan, yang mana talata berarti sudah diletakkan secara sengaja, dengan seperti tadi ada makna kesengajaan atau kesadaran di dalamnya. Sedangkan talataan ada makna diletakkan dengan tidak disadari atau tidak disengaja sepenuhnya. Ada juga makna lupa, sedikit lupa di sana. Begitu kira-kira sederhananya perbedaan antara takambang dengan takambangan. Nah, pemahaman tentang kata takambang ini sangat penting untuk menggali falsafah alam takambang jadi guru. Mari kita mulai memasuki falsafah ini. Secara umum, falsafah alam takambang jadi guru disebutkan sebagai falsafah yang menjadikan alam sebagai sumber nilai-nilai hidup manusia, atau dalam bahasa yang lebih populer, berburu kepada alam. Sebenarnya inilah persoalan yang sering terjadi dalam memahami falsafah alam takambang jadi guru. Definisi yang seperti itu belum mencukupi untuk menjelaskan falsafah tersebut. Kalau kita hanya menjadikan alam yang terbentang ini sebagai sumber nilai-nilai yang apa adanya tentang hidup, maka sesungguhnya itu bukan alam takambang jadi guru, melainkan barulah alam jadi guru. Kita harus membedakan antara alam takambang jadi guru dan alam jadi guru. Kita semua mungkin masih ingat kisah anak Nabi Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya. Ketika saudaranya mati, maka ia bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Lalu kemudian ia melihat seekor burung menggali tanah untuk menguburkan burung lainnya. Setelah melihat peristiwa itu, anak Nabi Adam melakukan hal serupa. Ia gali tanah dan dikuburkannya saudaranya di sana. Kisah Nabi Adam alaihissalam itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang alam jadi guru. Jadi, alam yang dijadikan guru barulah sebatas alam yang tampak oleh kedua mata, atau dalam pengertian umumnya sebatas alam yang bisa diindra. Dengan kata lain, manusia belajar dari alam dengan cara yang paling guna,
mengimitasi peristiwa-peristiwa di dalamnya ke dalam kehidupan, sebatas meniru. Sementara itu, falsafah alam takambang jadi guru lebih dari sekedar alam jadi guru. Dalam hal inilah kata takambang menjadi begitu penting fungsinya. Oleh sebab itu, mesti kita gali kembali signifikansinya. Keberadaan kata takambang ini menekankan bahwa kita belajar dari alam tidak sekedar dan tidak cukup hanya dengan meniru saja. Dalam falsafah alam takambang jadi guru, alam tidak dimaksudkan sebagai tempat yang telah menyediakan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan begitu saja, sehingga manusia katakanlah tinggal menerima bersih begitu saja. Alam takambang jadi guru justru karena adanya kata takambang ini menyiratkan bahwa nilai-nilai hidup yang diberikan alam ini tidak tersedia begitu saja untuk manusia. Untuk mendapatkannya, kita harus dengan kesadaran tinggi membuat alam ini jadi takambang terlebih dahulu. Oleh sebab itu, manusia harus mencari cara sedemikian rupa ada apa di sebalik peristiwa alam ini. Manusia harus mempelajari alam ini dan barulah menemukan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi nilai-nilai di dalam kehidupannya. Artinya, manusia harus membuat alam ini agar menjadi takambang. Sebab hanya alam takambang yang bisa dijadikan guru, bukan sekedar alam saja. Alam takambang adalah alam yang sudah dipelajari sedemikian rupa dan ditemukan pengetahuan di dalamnya. Alam yang sudah terbongkar sedikit demi sedikit rahasianya. Dan barulah ketika alam sudah terkembang atau sudah dipelajari, barulah di sana muncul makna alam sebagai guru. Sebagai contoh, kita sering mendengar bahwa penciptaan pepatah Petiti Minangkabau juga didasarkan pada falsafah alam takambang jadi guru. Hal itu bisa disebut benar karena pepatah petiti tersebut tidak diciptakan dengan cara sekedar menyalin ulang apa yang terindra oleh manusia. Pepatah petiti adalah ekspresi yang lahir dari pengetahuan tertentu di zamannya terhadap alam yang terkembang. Ini contoh paling sederhana, ungkapan kok tali panjang sajangka dalam lawi usah dikiro. Ungkapan ini tidak mungkin lahir tanpa pengetahuan yang memadai perihal karakter-karakter tali pancing dan karakter-karakter lautan. Untuk menyebut sesuatu yang dalam bisa saja digunakan kata kolam misalnya. Tapi kata kolam tidak cukup untuk menunjukkan perbandingan ironis antara sesuatu yang sangat pendek dengan sesuatu yang sangat dalam. Karena penggunaan kata laut itulah pendeknya tali pancing semakin terasa. Begitu juga penggunaan kata tali pancing itulah yang membuat dalamnya laut semakin terasa. Dengan kata lain, prasyarat yang tersirat dalam ungkapan ini adalah pengetahuan tentang tali pancing dan pengetahuan tentang laut. Dan kemudian hanya dengan pengetahuan-pengetahuan itulah orang lain bisa memaknai ungkapan itu dengan tepat. Artinya, sebelum pepatah ini menjadi pelajaran hidup, mesti ada dulu pengetahuan tentang alam di dalamnya. Pengetahuan didapatkan setelah alam itu disebut jadi terkembang. Dengan demikian, falsafah alam takambang jadi guru adalah falsafah yang menekankan soal pentingnya ilmu pengetahuan. Falsafah inilah yang kerap kali menjadi acuan awal bagi banyak tokoh-tokoh di Minangkabau di berbagai bidang untuk mencapai hasil terbaik di bidangnya. Sebab dengan falsafah ini, orang Minangkabau didorong untuk terbuka dengan ilmu pengetahuan, bukan malah menutup diri dari ilmu pengetahuan. Ada banyak cabang ilmu pengetahuan, entah itu ilmu alam, ilmu sosial, ilmu budaya, dan sebagainya. Semua itu adalah sarana yang mesti kita gunakan untuk membuat alam ini menjadi terkembang dan semakin terkembang. Singkat kata, alam yang bisa dijadikan guru adalah alam yang terkembang. Alam hanya bisa dibuat jadi terkembang terus-menerus jika manusia tidak henti-hentinya berusaha memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuannya untuk memahami perubahan zaman di dalam alam ini. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.